Tak tahu kenapa pula pemirsa, tadi tidur saya buai dia menjerit-menjerit. Lepas itu saya gendong, pukul-pukul dia punya punggung, dia punya ini. Nah, baru dia tidur pemirsa. Sekarang saya mau buai, baru saya akan melanjutkan aktiviti saya pemirsa. So jom pemirsa. Salam berjujuan. Nah di Bapak Tular Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, selamat pagi. Oke pemirsa ya, hari ini saya mau basuh pakaian yang kita beli semalam. Lepas itu saya mau basuh kasut saya dengan kasut suami saya ya. Tapi slipper saya belum basuh sebab mungkin mau keluar lagi hari ini. And then lepas itu saya rasa sudah habis sih, saya sudah basuh semuanya ya. Baju-baju dengan baju baby yang saya mau bawa nanti, beberapa helai baju Madewan masa dia baby itu saya nak bawa lagi. Jadi ya udah, sekarang saya basuh dulu, saya kemaskan dulu semuanya pemirsa, nanti kita jumpa lagi. Oke? Oke pemirsa, udah selesai saya basuh kainnya. Sekarang saya mau keringkan dulu pemirsa, tapi membasuh tadi saya tak tunjuk sebab saya basuh dalam bilik mandi saja. Hari itu orang katakan ada yang tak suka tengok bilik mandi saya itu kotor katanya, jadi saya tak syuting lah. Ini saya mau keringkan dulu pemirsa. Oke Jaya, saya ambil dulu saya punya kain. Tadi saya sudah ambil ini 3 baldi nih, semua yang color dia jatuh. Sebab itu saya asing-asingkan. Nah yang ini colornya nggak jatuh, jadi saya letak dalam satu baldi besar lah, besen. Nah, besen. Ini tadi agak jatuh, dia punya color sedikit pemirsa. Ini baju ini tak boleh rapat-rapat, nanti dia jatuh. Asing-asing kali ini semua saya basuh tangan, tapi saya basuh rendam saja, tak ada berus-berus apapun. Janji dia punya bahan kilang-kilang tuh sudah hilang. Dari kilang kan. Saya keringkan dulu semua lah. Awal saya keringkan sebab air pun masih menetes-menetes. Saya tak spin pun sebab takut molor nanti semua. Kali baju baby Madewan pun tadi saya basuh juga. Ini sudah pakai mic kan pemirsa, jadi saya jauh bersembang pun sudah dengar juga. Inilah yang saya cekap pemirsa. Nah ini seluar suami saya, inilah yang dia pakai berapa kali ke Indonesia pun, ini seluar itu juga yang dia pakai kawin. Masa kami foto ini pun seluar itu juga. Berapa kali dia datang ke Indonesia. Nah ada yang dia sekadar tengok kami dengan Ami, ada yang dia menolong pekerjaan saya. Dulu kan saya berkebun ya. Ada yang waktu dia jemput kami, waktu kawin. Itu seluar juga pemirsa. Inilah seluarnya itu pemirsa. Seluar dengan baju yang sama pemirsa. Saya cari ya. Sampai kemarin itu seluarnya itu sudah koyak. Dia suruh jahit, saya tak nak jahit. Bukan saya malas. Saya cakap kalau saya jahit, ini juga akan awak pakai kemana-mana. Saya tahu, saya cakap. Tak tahu mana itu seluar ini. Dia kata, you tahu tak berapa mahal ini saya beli? Itulah saya cakap hari itu di video saya pemirsa. Orang kampung-kampung nih, dia bukan tahu itu seluar mahal kah murah kah. Janji dia 6 kali engkau balik kampung, 6 kali pun itu seluar juga kau pakai, mananya engkau hidup susah gitu kan. Ini. Sekarang udah tak boleh pakai, dia udah kekecilan. Ini seluarnya pemirsa. Berapa kali pun ini juga dia pakai. Ini. Sampai brand pun sudah jatuh. Ini udah koyak, saya tak mau jahit lagi. Kalau tak, balik Indonesia pun saya rasa ini juga pakainya. Tapi kemarin itu dia sudah ambil 2 jeans panjang. Jadi mungkin dia sudah pakai lain jeans nanti. Ini baju, itu seluar. Kalau baju ini pemirsa, sampai kawin semua kan, ini juga baju. Ini. Tapi saya tahu ini baju pun kayaknya memang cantik. Sampai sekarang pun color, apa dia semua quality sama seperti baru beli. Tapi itulah. Saya kenapa tahu orang hina saya. Jadi masa itu pemirsa saya pergi klinik ya gitu. Jadi kata bu bidannya itu gini, kau tahu tak, tadi dia baru mau buat pesta gitu, pesta masuk rumah baru. Jadi di pesta itu pun semua yang orang ceritakan itu saya pemirsa. Karena dulu saya itu kan sempat buka praktek juga di rumah. Jadi orang kata macam ini, tahu tak itu dulu si Nani, nama saya Nani kalau di kampung. Sekarang hidup dia susah lah sana sini.
kerja kebun orang, perut besar. Saya rasa laki dia sudah orang sudah tinggalkan begitu pemirsa. Kadang-kadang kalian tahu pemirsa, saya itu kenapa tidak kadang-kadang itu sesuatu yang kadang-kadang sedih itu saya itu tidak menangis karena lebih dari itu juga saya sudah pernah rasakan gitu. Jadi hal-hal seperti ini lagi itu saya tidak bisa menangis lagi pemirsa karena lebih dari itu saya sudah alami. Coba kalian pikirkan, kalau kita bilang kita ada masalah izin tinggal di Malaysia, itu orang kampung itu semua nggak paham. Jadi waktu saya pulang dari sini dengan keadaan mengandung Mahalashmi, dan suami saya balik ke Malaysia, dia tinggalkan saya. Lepas itu saya pergi lagi ke Indonesia dengan keadaan hamil Mageshwaran Mahalashmi yang sering sakit-sakitan dan kecil gitu. Orang ingat suami saya ini udah buang saya, udah suami saya ini ada lain istri di sini, dan dia buang saya, dia halau saya gitu. Jadi saya hamil-hamil balik kampung. Jadi saya itu dulu memang, saya ini dari dulu pemirsa, kerja apa aja yang penting itu tidak menyusahkan orang lain, dan halal itu saya ambil aja gitu. Jauh-jauh saya pergi kerja pemirsa kebun orang, ada yang panen jagung lah, perut besar, kalian tahu perut besar panen jagung. Nanti udah selesai panen jagung ada sisa-sisa kan yang orang tertinggal-tinggal gitu, saya cari lagi, saya rontokkan lah jagung itu daripada tongkolnya, saya jual begitu pemirsa. Memang sangat-sangat susah dulu. Jadi waktu anak saya dulu si Mahalasmi itu, jadi baju dia itu baju setahun, umur dia udah 2 tahun juga masih dia pakai. Jadi beberapa seluruh itu sudah menggantung gitu, sudah kependekan. Nah jadi pas kita itu ada orang datang ke rumah, dia nampak anak saya, kadang-kadang mak saya bawa ke kedai gitu tak pakai slipper. Namanya anak saya dulu sakit selalu pemirsa, tak pakai slipper. Dia selalu cirit kan, rambut dia pun kering macam rambut jagung gitu, macam anak yang kurang gizi lah gitu kan. Terus macam saya pun kerjakan dari pagi, dari 8 pagi sampai pukul 6 petang baru saya pulang dari kebun orang. Jadi yang jaga anak saya itu yang mas saya. Jadi macam dia tak terurus gitu. Jadi orang bilang memang dia betul-betul sangat susah di Malaysia pun. Dulu masa belum kawin dia tak pernah kerja kebun orang. Sekarang tengok sana sini dia cari mana-mana orang panggil kerja kebun, orang cakap begitu. Tengoklah baju anaknya itu pun 1 tahun punya baju juga dia pakai. Sebenarnya suami saya ada dulu kirim duit, ada. Cuma masa tuh saya buka berkebun, kita buka kebun itu macam kita buka hutan lah. Jadi share modal dengan adik saya, itu kebanyakannya modalnya keluar dari saya. Nah modal itu datangnya dari suami saya gitu. Jadi udah habis, masa itu pun hutang masih ada. Jadi contohlah gaji suami saya itu dia dapat 1.500, masa itu dia pun tak potong buah, dia kongsi-kong gitu. Pokoknya kerja baja lah, racun lah, pokoknya kerja kongsi-kong. Dia itu dibayar per hari. Kalau potong buah kan dia boleh cari sebanyak-banyaknya duit gitu ya. Jadi contoh dia dapat persis 1.200, potong IPF sokso semua tinggal 900 gitu kan. Lepas itu potong utang 600 ya kan. Tinggal 600 untuk dia lagi di sini, sisanya itu dia kirimlah kepada saya gitu. Kan nggak cukup, anak saya dulu sering sakit-sakitan. Kalau kena hinaan itu pemirsa, mana-mana pesta orang semua menceritakan saya, tahu tak? Orang semua menceritakan saya. Dan itu saya rasa udah istilahnya, kalau apa saya bilang ya pemirsa, sesuatu yang udah berkali-kali kena pada diri kita itu, last minute kita itu sudah kebal, last minute kita itu sudah oke, biasa gitu. Makanya saya tidak susah untuk menangis gitu, karena sudah cukup sakit dari dulu gitu, udah habis lah. Malah saya nak tangisi apa-apa lagi gitu, karena saya rasa apa-apa ditangisi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Betul pemirsa, makanya sekarang saya sudah kebal. Jadi begitulah. Ada lebih teruk hinaan sebenarnya, tapi itu saya rasa tidak patut di-share di sini. Cuman pemirsa kalian tahu, bagi saya hinaan itu penyemangat sih, penyemangat untuk hidup saya. And then saya mau tunjukkan, saya mau melihat orang yang menghina saya itu dulu kehidupannya seperti apa sekarang. And then beginilah kehidupan saya yang kau hina sekarang. Makanya saya itu berkata lebih-lebih pada orang lain itu takut. Kadang-kadang tuh kita bilang, kamu begini-begini, kita tidak tahu roda kehidupan ini kan. Kadang sekarang kita di atas, 5 tahun ke depan kalau kita di bawah, udah di bawah, terkena lumpur, terkena tai lembu lagi, nasib ini udah roda berputar, kata orang memang begitu pemirsa. Saya mau tengok orang yang menghina saya dulu itu, emak dengan anak sekali begitu. Karena kita hidup sesusah apapun dulu kita tidak berpisah. Kami tidak ada masalah lain, hanya masalah keuangan dulu pemirsa. Hanya masalah keuangan saja. Selain itu tidak ada masalah. Dulu beberapa family saya juga tidak suka saya ya.
tidak suka saya gitu. Itu biasa lumrahnya lah kehidupan. Kalau kita susah itu orang akan menjauh. Bila kita hidup senang, tak payah panggil pun dia orang akan datang. Itu lumrah kehidupan pemirsa. Itu biasa sudah. Jangan sakit hati kalau kita hidup susah, orang menjauhi kita kan, jangan sakit hati. Manusia memang macam itu. Kalau nanti kalian ada duit, hidup senang, dia orang mendekat lagi, jangan tak terima saja. Memang macam itu memang manusia pemirsa. Itulah dia pemirsa. Hinaan yang pernah saya dapatkan sangat ada, yang sangat parah pun ada pemirsa, tapi tak payah saya ceritakan kepada kalian. Saya hanya ingin melihat kehidupannya bagaimana sekarang, karena hinaannya itu sebenarnya yang membuat saya bertahan. Hinaannya itu sebenarnya, karena hinaannya itu kata mak saya begini, tak apalah you pergi balik Malaysia lah, makan ke tak makan you duduk sana juga, kalau you punya suami bunuh you pun you sana juga, you makan ke tak makan sana, orang ini orang kampung semua tak ada nampak kan, you orang tak ada bising mulut cucut you balik aja lah, kata mak saya. Itu pasti saya balik pemirsa. Karena mulut dia itu, bayangkan betapa dahsyatnya mulutnya itu. Begitulah dia pemirsa. Selasa, Rabu, Kamis kita sudah pergi pemirsa. Oh my goodness.